Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast On Air. Hari ini kita akan membahas tema yang relevan di era digital, khususnya bagi aparatur sipil negara. Tema apakah itu? Tema tentang media sosial, ruang pribadi, atau citra ASN. Kita semua tahu, media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan X sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tapi pertanyaannya, bagi seorang ASN, apakah media sosial itu benar-benar ruang pribadi? Atau justru melekat sebagai representasi citra institusi? Hari ini sudah hadir 9 narasumber yang fenomenal, pandai semua sudah pasti, tentunya akan berbagi pengalaman dan bahkan sudut pandang pikirannya. Baik, maka dari itu, silahkan perkenalan diri dulu, dimulai dari narasumber yang pertama. Baik, Dipersilahkan, kasih. Kak Christine. Terima kasih, Kak Joseph. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Christine Melkianus. Saya dosen di Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan di Prodi Kedokteran Hewan di Universitas Cendana. Sekian. Baik, dari Ibu Dokter sepertinya, Ibu Christine, langsung dari Kupang. Silakan untuk narasumber kedua, Bapak Fatur. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman. Saya adalah dosen pendidikan fisika di Universitas Mataram. Terima kasih. Baik, Bapak Fatur, dari Mataram ya. Untuk narasumber ketiga, Ibu Fadilah. Terima kasih atas kesempatannya Pak Joseph. Halo semua, perkenalkan nama saya Fadilah Hukmia. Saya seorang dosen PGSD di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Patimura. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Fadilah. Lanjutkan ke narasumber keempat. Silakan Ibu Eli. Ya baik, terima kasih Pak Yosef. Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Eliska Gricilumempo. Saya dari Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi sebagai dosen. Demikian dari saya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Lanjut ke narasumber kita yang kelima, Ibu Juni. Persilakan. Baik, terima kasih Kak Joseph. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kalau saya Juni Claudia Dami, saya dosen di Fakultas Peternakan di Universitas Papua. Terima kasih. Terima kasih Ibu Juni. Bisa dilanjutkan untuk narasumber ke-6, Bapak Hendy. Silakan. Terima kasih Pak Joseph. Perkenalkan, saya Hendy Prasetyo dari Universitas Negeri Gorontalo sebagai dosen di Prodi Teknik Komputer Fakultas Teknik. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendy. Dilanjutkan dengan narasumber ke-7, Bapak Jeki. Persilakan Pak Jeki. Ya, terima kasih Pak Joseph. Perkenalkan, saya Jeki, dosen di Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial di Universitas Jember. Terima kasih. Sama-sama Pak Jeki. Dilanjutkan dengan narasumber ke-8, Ibu Eka. Dipersilakan Ibu Eka. Iya, terima kasih Pak Joseph. Perkenalkan semuanya, nama saya Eka Puspitasari, salah satu dosen di Universitas Cendrawasih di Papua, Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Ibu Eka. Dilanjutkan untuk narasumber kita yang terakhir, Ibu Dia. Dipersilakan Ibu Dia. Baik, terima kasih. Sebelumnya, salam kenal Bapak Ibu semuanya. Saya Dia Mustika. Saya saat ini menjadi dosen PG PAUD di Universitas Jember. Ya, terima kasih Ibu Dia. Podcast kita kali ini diisi oleh bahkan semuanya ya, diisi oleh para dosen, para researcher yang
tidak perlu dipertanyakan lagi argumennya. Bukan berarti akan selalu valid, tetapi pasti selalu ada dasarnya. Dan podcast kita pada hari ini akan dimoderatori oleh saya, Joseph Victor. Saya dari Universitas Nusa Cendana, program studi ilmu politik. Tanpa memotong atau berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke sesi yang pertama. Tema di sesi pertama adalah media sosial sebagai ruang pribadi. Untuk itu saya akan langsung ke untuk itu kita akan langsung ke narasumber yang pertama. Ibu Christine, bagaimana pendapat Anda? Ya, baik. Baik, terima kasih Kak Joseph. Kalau menurut saya, apa ASN itu punya ruang pribadi di media sosial atau tidak? Menurut saya tuh ASN umumnya itu sama seperti manusia sosial biasanya. Jadi tentunya dia punya hak untuk berekspresi. Nah, media sosial ini bisa menjadi ruang untuk kita share keseharian kita, baik dari hobi, keluarga, ataupun aktivitas kita sehari-hari. Selama menurut saya apa yang kita share itu tidak melanggar aturan dan norma, menurut saya itu masih sah-sah saja. Mungkin itu, Kak. Seru sekali pendapatnya ya. ASN adalah manusia normal. Jadi pejabat itu tidak normal. Oh, tidak seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan bagi narasumber yang kedua, Pak Fatur. Bagaimana pendapatnya tentang apakah media sosial ini sebagai ruang pribadi atau justru sebaliknya? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Topik yang sangat menarik sekali, sangat relevan dengan zaman sekarang. Jadi pertanyaannya, apakah media sosial itu adalah ruang pribadi untuk ASN? Saya tidak bisa sepenuhnya sepakat dengan persepsi bahwa media sosial itu adalah sepenuhnya ruang pribadi bagi ASN. Karena menurut saya, ketika seseorang menjadi ASN, maka dia akan menjadi, bisa kita bilang, pelayan publik. Sehingga nanti dia akan terus diperhatikan oleh publik, seperti itu. Jadi ketika kita menjadi seorang ASN, maka kita akan terus membawa nama instansi. Nah, jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa media sosial itu adalah ruang pribadi, atau mungkin dia harus terus-menerus menjaga nama instansinya dalam bermedia sosial. Sehingga kalau menurut saya, pertanyaan yang lebih tepat adalah bagaimana etika seorang ASN dalam bermedia sosial. Jadi jatuhnya posisi saya ini adalah tengah-tengah nih. Jadi ya ada masanya media sosial itu adalah ruang pribadi, tapi tetap harus memperhatikan atau mempertimbangkan posisi dia sebagai ASN. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fatur. Pendapatnya cukup jadi debatable ya istilahnya. Kalau begitu langsung ke Ibu Fadila. Bagaimana tanggapan Ibu Fadila mengenai apakah media sosial ini sifatnya melekat atau bagaimana? Dipersilakan Ibu Fadila. Ibu Fadila, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, sebelumnya saya minta maaf karena tadi jaringannya agak bermasalah di sini. Oke, saya melihatnya begini ya Pak. Saya sama seperti rekan sekalian, saya berpendapat bahwa sosmed itu seringkali menjadi ruang pribadi bagi kita, tapi itu tidak selamanya, karena sekali kita posting informasi atau berita itu akan menjadi konsumsi publik. Ada sekarang yang namanya fitur screenshot. Jadi berita itu akan tersebar luas walaupun kita sudah menghapusnya. Jadi dan itu akan menjadi bumerang di masa yang akan datang. Apalagi di sini kita sebagai ASN ya, pelayan masyarakat.
Jadi mungkin itu tanggapan saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Fadila. Kesannya jadi ini ya, jadi sulit sekali ya kita sebagai ASN untuk kemudian bermedia sosial ya. Atau mungkin ada pendapat lain dari Ibu Eliska? Iya, betul yang sudah disampaikan moderator sama rekan-rekan yang tadi. Agak sulit ya kalau sudah jadi ASN itu berada di media sosial, karena tidak semata-mata tadi ya yang dibilang, tidak semata-mata jadi ruang publik, ruang pribadi kita, karena ketika kita sudah terjun ke dalam kan pasti sudah banyak yang bisa mengakses itu, dan jejak di digital juga akan tetap tersimpan sampai kapanpun juga. Jadi sekalipun kita sudah hapus ya pasti juga akan muncul kembali ketika sudah ada tersimpan di dunia maya. Nah, karena hal itu, jadi sebagai ASN ini tetap kita harus ada etikanya gitu ya. Kalau tadi sudah sempat disinggung beberapa teman, bermedia sosial itu bisa, tetapi harus punya etika. Nah, saya melihat di sini karena juga kita ASN diatur oleh kode etik ya, kode etik, kemudian core value. Nah, itu seperti yang sudah kita tahu bersama sebagai ASN kan ada core value. Core value atau pedoman perilaku, nilai-nilai yang harus tetap kita jaga kan sebagai ASN. Nah, kalau sesuai dengan surat edaran Menteri Pan-RB nomor 20 tahun 2021 itu tentang core value ASN berakhlak. Nah, berakhlak itu sendiri kan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Itu nilai-nilai yang di dalamnya juga sudah ada pedoman perilaku. Pokoknya begitu rinci dibahas mengenai aturan etika bagaimana menjadi seorang ASN. Melihat hal itu, tentu ketika kita berada di dunia maya, haruslah kita berpedoman dan bertitik tolak pada aturan etika tersebut begitu. Jadi boleh dunia maya, boleh berargumen dan boleh mengungkapkan apa saja asalkan tetap pada koridor etika dan pada koridor aturan yang ada gitu. Jadi tetap pada jalurnya, tidak di luar konteks, karena kan kita cerminan dari apa yang kita adalah ASN. Jadi orang bukan lagi melihat pribadi kita, tetapi melihat siapa kita dan pekerjaan kita itu seperti apa. Kita membawa identitas instansi kita juga, identitas pekerjaan kita. Jadi harus pintar-pintar bagaimana mengelola itu semua dengan yang itu tadi, etika kita. Begitu sih dari saya, Pak Joseph. Baik, terima kasih Ibu Eliska. Sepertinya dari 4 narasumber yang sebelumnya bisa kita sedikit simpulkan bahwa sebenarnya media sosial itu bukan ruang pribadi ya. Lalu kita masuk ke sesi kedua. Timbul pertanyaan selanjutnya. Berarti media sosial kita adalah citra dari instansi kita sendiri. Bagaimana tanggapan Ibu Juni terkait dengan pernyataan itu? Oke, terima kasih Pak Yosef. Jadi kalau ditanya soal media sosial sebagai citra ASN, ya menurut saya ya, karena kita semua ketahui ya kalau ASN itu adalah pelayan publik. Jadi kepercayaan publik atau masyarakat terhadap kita sebagai ASN itu sangat penting tentunya. Nah, bagaimana cara kita membangun kepercayaan itu? Ya tentunya dibangun lewat ucapan, sikap, dan perilaku yang konsisten, termasuk dalam kita bermedia sosial. Jadi menurut saya kita harus cakap dalam menggunakan media sosial, karena satu unggahan kita yang dianggap kurang pantas oleh masyarakat itu tentunya dapat merusak reputasi kita sebagai ASN, bukan hanya secara pribadi tapi juga pada instansi tempat kita bekerja. Jadi mungkin lebih pandai-pandai dalam menggunakan media sosial. Mungkin itu saja dari saya, Pak Joseph. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Juni. Wah, nampaknya jadi ASN ini berat sekali ya, dengan adanya jabatan yang melekat. Bahkan saat kita sedang tidak bertugas pun kita juga harus menjaga nama baik institusi dan lain sebagainya. Agak tricky sebetulnya. Bagaimana tanggapan dari Pak Hendi mengenai hal ini, Pak Hendi? Sebagai ahli informatika, ahli IT, mungkin ada sedikit celah bagi kita untuk jadi diri kita sendiri? Oke, baik. Kalau menurut saya, media sosial ini justru bisa menjadi alat positif ya untuk membangun citra kita sebagai seorang ASN.
Jadi untuk membangun citra ASN yang profesional, transparan, dan juga dekat dengan masyarakat. Jadi misalnya dengan membuat suatu konten yang informatif dan juga mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, media sosial itu juga bisa membuka ruang komunikasi antara kita sebagai seorang ASN dan juga sebagai ASN dan juga kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa menyampaikan baik itu pertanyaan, masukan ataupun keluhan dari atau melalui media sosial. Mungkin itu dari saya, Pak Yosef. Baik, terima kasih Pak Hendy. Oke. Kalau misalnya semua terkait dengan ASN, semua terkait dengan institusi dan citra atau branding diri kita, bagaimana dengan kebebasan kita untuk berpendapat? Mungkin Pak Jeki sebagai salah satu dosen di FISIP ya, Pak Jeki bisa tolong dijelaskan kebebasan berpendapat itu bagaimana? Ya, terima kasih sebelumnya Pak Joseph. Anda menanyakan pendapat saya, berarti saya punya kebebasan berpendapat. Jika demikian, sebagai ASN punya kebebasan berpendapat. Dan juga seluruh ASN menurut saya ya punya kebebasan berpendapat, dan itu sebagai hak dasar bagi seluruh warga negara yang diatur di undang-undang, bahwa semua orang punya kebebasan untuk berpendapat, termasuk di dalamnya ASN. Hanya saja yang perlu kita garis bawahi, kebebasan berpendapat bagi ASN itu ada batasannya. Ada batasan terutama dalam kaitannya dengan isu-isu politik, isu-isu SARA, dan juga isu-isu yang berpotensi memecah belah kehidupan berbangsa. Itu konflik horizontal, itu yang perlu hati-hati dalam berpendapat. Kaitannya dengan politik terutama, apalagi musim-musim pemilu tuh. Kemarin 2024, nanti 2029. Sebagai ASN kita harus sangat hati-hati. Kita dituntut untuk netral. Yang menjadi prinsip bagi kita adalah netralitas ASN harus benar-benar kita jaga. Seperti itu kira-kira dari saya, Pak Victor. Nanti kalau misal butuh tambahan ya bisa dikonfirmasi lagi. Oke, poin yang menarik sekali, netralitas ASN harus bisa dijaga. Mungkin dari Ibu Eka, dari Papua ya, bisa memberikan sedikit insight-nya mengenai hal seperti ini. Ya, terima kasih Pak Joseph. Saya setuju dengan pendapat yang tadi diutarakan sama Pak Jeki terkait ASN memiliki bebas berpendapat, tapi juga harus menjaga netralitas. Nah, di sini juga kita juga harus melihat kalau media sosial ini dia juga seperti pisau atau pedang bermata dua. Jadi dia bisa membangun citra yang positif, namun juga bisa menjadi sumber masalah kalau kita tidak bijak dalam menggunakan media sosial tersebut. Apalagi yang kita lihat juga masyarakat sekarang lebih cepat menilai. Jadi tanpa diusut dulu, ternyata dia lebih cepat untuk menerima apapun itu tanpa diselidiki atau diusut terlebih dahulu. Mungkin itu Pak Joseph, terima kasih. Baik Ibu Eka, oke, pisau bermata dua ya, diibaratkan sebagai pisau nih, berarti agak bahaya sebetulnya. Maka dari itu, dari diskusi kita dan 8 narasumber sebelumnya, saya bisa simpulkan bahwa perlu ada netralitas, perlu juga bijak bersosial media. Lanjut kita ke narasumber ke-9, Ibu Diah ya, Ibu Diah. Menurut Anda Ibu Diah, bagaimana itu solusinya untuk mendapatkan titik tengah antara sikap ASN yang bisa punya ruang pribadi, tetapi juga bisa menjaga citra institusi? Dipersilakan Ibu Diah.
Ibu Dia, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, mohon maaf sebelumnya karena agak ada gangguan sinyal di sini. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas sekali Bu Dia, jelas. Oke, terima kasih. Karena saya jadi yang terakhir, ternyata agak berat ya pembahasannya. Saya juga kemudian diberi kesempatan untuk mengambil jalan tengah dan membahas tentang solusi ya. Mudah-mudahan nanti Bapak atau Ibu sependapat dengan apa yang saya utarakan. Baik, tadi saya juga sudah menyimak pendapat dari Bapak Ibu yang kurang lebih saya juga sependapat dan berpemikiran sama. Pembahasan ini tentunya masih sangat hangat ya dan sangat menarik juga. Dan kalau bicara tentang solusi, saya melihatnya bahwasannya ruang pribadi ASN itu tuh bukan berarti ruang hampa, dalam artian di dalamnya itu tidak ada tanggung jawab. Kita terbebas dari tanggung jawab moral. Nah, kita sama-sama sepakat sepertinya bahwasannya di era digital dan di era media sosial saat ini batasan antara privasi dan publikasi itu menjadi sangat tipis, bahkan nyaris transparan. Kita tidak tahu, hampir tidak tahu batasannya seperti apa gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa orang yang berpendapat ASN mendingan nggak usah main sosmed deh gitu daripada nanti gimana-gimana gitu kan. Tapi kalau kita telaah lebih jauh lagi, solusi utamanya itu bukan dengan membatasi kreativitas ASN, melainkan dikembalikan lagi ke diri kita sendiri dengan memperkuat benteng internal melalui dua hal. Yang pertama, kita bisa memperdalam literasi digital, di mana di dalamnya itu ada bagaimana etika ketika berada di dunia digital, ada digital safety, ada budaya ketika kita memasuki dunia digital, dan lain hal. Kemudian kita juga jika setelah kita memahami bagaimana literasi digital itu, jangan lupa kita juga harus memperkuat kesadaran etis atau kesadaran terhadap diri yang biasanya disebut self-awareness gitu ya. Nah, kita juga mungkin pernah dengar Bapak Ibu tentang filosofi saring dulu sebelum sharing kayak gitu ya. Nah, itu juga bisa kita gunakan. Bahwasanya sebelum kita berbuat atau sebelum kita mengunggah konten yang kita gunakan akan kita posting, sebelumnya kita harus memeriksa apakah konten tersebut layak, dalam artian apakah konten yang nanti kita posting ini pantas dilihat oleh masyarakat yang akan kita layani atau yang kita temui, bahkan yang tidak kita temui. Kemudian yang kedua juga kita harus mempertimbangkan bahwasannya apa yang kita posting itu akan ada dampak kepada institusi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, kita perlu memastikan bahwasannya apakah opini di dalam konten kita ini bisa disalahartikan oleh masyarakat. Nanti akhirnya juga yang kena adalah institusi juga kayak gitu. Kemudian yang ketiga juga kita harus menyaring apakah konten yang kita buat akan mencederai nilai-nilai dasar sebagai ASN seperti itu. Nah, ketika kita sudah melaksanakan penyaringan dari 3 tahap ini, bisa jadi muncul keraguan. Kira-kira diposting nggak ya? Posting nggak ya? Pantas nggak ya? Nah, ketika muncul keraguan, maka terapkan bahwasanya if you in doubt, just leave it out. Jadi kalau kalian ragu, udah tinggalin aja, nggak usah diposting kayak gitu. Mungkin itu saja dari saya, Pak Joseph. Baik, terima kasih, luar biasa sekali ya salah satu narasumber kita. Dia bisa merangkum ini semua menjadi titik tengah dan bahkan memberikan solusi. Pada sesi berikutnya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin bahwa setiap narasumber memberikan satu kalimat secara berurutan. Jadi langsung saja dari narasumber yang pertama tadi, Ibu Christine, lanjut sampai ke Ibu Dia, memberikan satu kalimat mengenai media sosial bagi ASN adalah.
Oke, baik. Jadi satu kalimat aja nih Kak Joseph. Kalau dari saya, posting boleh, tapi tanggung jawab itu wajib. Terima kasih. Baik, kalau dari saya, media sosial bagi ASN itu adalah salah satu wadah untuk lebih dekat dengan masyarakat. Terima kasih. Oke, selanjutnya dari saya. Kata-katanya singkat saja. Pikirlah sebelum menyebarluaskan informasi. Pikir kembali. Mungkin itu aja. Baik, selanjutnya dari saya ya. Media sosial bagi ASN itu apa? Media sosial bagi ASN itu adalah cermin integritas. Jadi ASN yang berintegritas itu harus bercermin supaya setiap harinya kita bisa bijak dalam bermedia sosial gitu. Baik, kalau menurut saya media sosial bagi ASN itu adalah tanggung jawab, etika, dan integritas. Oke, terima kasih. Dari saya, media sosial bagi ASN itu merupakan media membangun kepercayaan publik. Mungkin itu. Bagi saya, media sosial bagi ASN itu sebagai ruang berekspresi yang tidak sepenuhnya bebas, tetapi dibatasi oleh nilai dan etika yang harus selalu menjadi pedoman dalam setiap langkah ASN, termasuk di media sosial. Ya, kalau menurut saya media sosial ini tadi kan bisa bermata dua, jadi dia bisa menjadi peluang ataupun resiko. Terima kasih. Kalau bagi saya, media sosial itu adalah sebuah amanah digital yang harus dijaga. Jadi, harus dikelola dengan kedewasaan digital. Terima kasih. Alright, insightful sekali kata-kata dari Bapak Ibu dosen sekalian, narasumber kita yang luar biasa hebat. Izinkan saya untuk kemudian merangkum hasil diskusi kita hari ini, bahwa media sosial bagi ASN bukan sekedar ruang pribadi, tetapi juga melekat sebagai citra profesi. ASN memang memiliki hak sebagai individu, tetapi juga membawa tanggung jawab moral dan institusional. Karena di era digital, batas antara pribadi dan profesi itu menjadi semakin tipis. Seperti tadi yang disampaikan Bapak Ibu narasumber sekalian. Bijak bermedia sosial bukan berarti menunjukkan kedewasaan dan integritas sebagai pelayan publik. Terima kasih kepada seluruh narasumber atas diskusinya yang luar biasa. Semoga podcast ini bisa memberi manfaat dan menjadi pengingat bagi kita untuk lebih bijak dalam bermedia sosial. Saya Joseph Victor sebagai moderator, pamit undur diri. Ciao. Terima kasih.